pagi, selamat siang, sore, dan malam. Kembali lagi sama gua di Rumah Channel. Hari ini gua akan dapetan tugas yang sangat spesial buat kelangsungan kendaraan teman gua. Temen gua minta tolong sama gua buat kasih tahu item apa yang perlu cek kalau mau beli kendaraan. Kita cek aja langsung mobilnya. Ya, ini ada Daihatsu Ayla tipe X ya. Jadi kalau kita beli mobil second, kita harus cek beberapa bagian lah, kita golongan. Yang pertama, yang pasti tampilan. Dari paintingnya, dari bodinya, ada lengkukan atau tidak, paintingnya rusak atau tidak. Dan kalau dari engine-nya, pastinya fungsi engine-nya oke atau tidak. Selanjutnya kita baru bagian ke interior. Dari mulai kotor, fungsi switch, dan item safety-nya berfungsi atau enggak. Langsung aja kita cek. Sebelum kita beli kendaraan, biasanya kita cinta dulu nih. Biasanya kalau kita cintain itu pastinya yang cakep ya, yang cantik ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita lihat dari headlamp ya, atau lampu depan ya. Lampu depan kita lihat jangan sampai ada yang burem. Sebisa mungkin masih seperti inilah. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti atau dandan-dandan lagi. Ini juga kita lihat lagi di sini ada fog lampnya. Kiri dan kanannya masih mulus, tidak ada pecah, boleh ya dibeli. Terus juga kita lihat di sini di bagian sambungan antara fender dan bumper dia tidak ada kerenggangan. Nah, ini oke lah, masih akur nih, masih bagus nih. Dan tentunya di bagian-bagian panel yang berwarna gelap atau berwarna hitam tidak ada warna yang kusam. Ya, ini masih oke nih warnanya nih, masih menjanjikan. Untuk paintingnya juga tidak ada baret-baret ya, karena baret-baret halus pemakaian masih oke. Lanjut kita ke bagian samping ya. Ya, di samping kita lihat cat-cat, ada betokan ya. Buat kerasnya jalan ibu kota ya, atau jalannya pedesaan. Nah, cek bagian bawah ini ada perubahan bentuk atau enggak. Nah, kita juga cek kaki-kaki. Nah, ini kaki-kaki. Yang paling nampak bagian luar ini bagian ban ya, atau roda. Nah, untuk si Ayla 1000 ini dia pakai ring 14 dengan ukuran ban itu 175/65. Kita lihat juga di sini untuk permukaan bannya masih bagus atau tidak. Nah, untuk melihat ban itu masih bagus atau tidak, biasanya dia ada segitiga untuk patokan kita pemeriksaan. Nah, ini ada segitiga nih. Kita cek dari segitiga ini, nah ketebalan dia masih bagus atau enggak. Ini bannya masih bagus. Kita juga bisa cek tahun pembuatan ban tersebut. Nah, dia lihat sini. Ini ada tahun pembuatan bannya ya. 51/17. Berarti ini minggu ke-51 di tahun 2017. Nah, ini berarti bannya sudah sekian tahun ya. Kita cek juga kaki-kaki. Nah, ini kaki-kakinya teman-teman bisa lihat dia ada kebocoran atau tidak. Kalau bocor biasanya di sini ada basah oli. Nah, itu juga nggak bagus. Cek juga untuk pengeremannya. Nah, ini ada brake pad di sini ya. Kalau teman-teman bisa lihat brake padnya masih tebal, disknya juga masih bagus, masih mulus, tidak bergelombang ya. Kalau bergelombang biasanya nanti saat kita ngerem dia bakal jeder. Nah, akan terasa jeder di kaki kita ya. Untuk bagian belakang ini ada spoiler. Cek spoilernya masih menempel dengan baik. Kalau berdua bisa cek lampunya berfungsi atau enggak. Nah, ini cek juga kacanya, jangan sampai ada pecah gitu ya, karena ini bagian belakang nanti mundur nggak tahu nabrak gitu ya. Terus ini juga cek item catnya masih mulus atau enggak. Nah, cek bumpernya, lagi-lagi bumper itu gampang berubah bentuk. Kita cek dia masih apa atau enggak gitu ya, masih mulus nih, masih akur. Nah, kita cek bagian sisi kiri. Nah, ini contoh yang accident, biasanya bekas benturan nih, mundur ya, karena bagian belakang ya. Kita juga bisa cek backdoor stay-nya. Cek backdoor stay biasanya kita buka. Nah, harusnya dia menahan di bagian si atas. Nah, ini berarti backdoor stay-nya masih bagus. Ini namanya backdoor stay. Jadi nggak ada kebocoran. Biasanya kalau backdoor stay sini juga ada minyak ya kalau dia bocor. Kita cek rear combination, baik kiri maupun kanan ya. Ini harus biasanya beberapa Ayla di jalan kita suka lihat ada kebocoran air atau nampung air di sini.
cek juga ini kering masih oke. Cek karet-karetnya tidak ada yang sobek ya atau retak. Oke. Nah, kalau kita agak nunduk sedikit ya, kita lihat di sini ada muffler ya atau knalpot. Nah, teman-teman juga pastiin nih knalpotnya masih mulus, tidak ada karat atau tidak patah ya mufflernya. Ini masih oke. Nah, ini juga ada alat bantu kita kalau mau derek kekasih yang mogok di jalan ya. Ini harus kuat nih. Info aja buat teman-teman. Jadi Daihatsu Ayla ini cc-nya 998 ya, hampir 1000 cc. Dia dengan series engine 1KR DHC 12 valve. Kendaraan ini Daihatsu mengklaim bisa menempuh jarak 20 km per liter ya. Jadi sangat irit. Makanya yang beli mobil ini cukup buat menghemat. Yang pertama kita cek fluida atau cairan di ruang mesin. Pertama fluida rem atau minyak rem. Minyak rem kita cek kuantiti dan kualitinya. Untuk kuantitinya kita cek dia ada perubahan warna atau tidak ya, berbau atau tidak. Ini boleh dibuka. Kita cek. Nah, lihat masih bagus ya, masih warnanya masih cerah. Dan juga levelnya tentunya. Oke. Lanjut kita cek ke minyak engine atau oli engine. Kita cek ini dengan bantuan Mazun ya. Jadi pertama itu kita cek dulu kualitasnya ya. Kualitasnya ketika kita taruh di meja bersih dia harus cerah, tidak ada gram. Kita pantulkan ke cahaya matahari ya, masih oke. Lanjut kita ke levelnya. Jadi level yang bagus itu ada di titik bagian atas. Coba ya. Ah, ini pembacaan levelnya, jadi cukup baik. Selain memeriksa oli mesin dari stick, kita juga bisa cek untuk kualitasnya dari tutupnya ya. Ini kalau kita lihat tidak ada lumpur atau kerak oli yang menempel, berarti oil engine-nya cukup bagus ya, rutin. Ini mobilnya masih oke, dalamnya juga bersih, kita bisa lihat ya. Fluida baterai itu harus di tengah-tengah ya, harus di tengah-tengah antara lower dan upper level. Nah, ini salah satu contoh air baterai yang berlebih. Jadi bagian bawahnya ada karat ya, ada karat karena dia menguap hingga jatuh ke bawah. Dan yang terakhir ada di sini air radiator atau pendingin pada mesin. Jadi air radiator yang baik harus berwarna cerah dan levelnya itu harus setinggi ini. Jadi nggak penuh ya. Ini udah bener nih, levelnya sudah pas. Oke. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kebocoran. Jadi kebocoran di ruang mesin ini ada 3. Satu, kebocoran minyak atau oli. Yang kedua, kebocoran oleh air. Ini ada air radiator. Dan juga kebocoran yang dari udara. Nah, yang pertama kita cek yang dari oli. Kalau kebocoran oli biasanya terjadi pada bagian mesin. Kita lihat sambungan mesin ini ya. Nah, kalau dia ada kerak oli yang basah gitu ya, nah itu siap-siap kita buat repair. Sebaiknya hindari. Yang kedua, ada kebocoran cairan pendingin. Cairan pendingin itu biasanya kalau dia bocor akan menimbulkan kerak-kerak juga, tapi keraknya warna putih. Itu biasanya terjadi di sambungan air radiator. Nah, ini cek sambungan radiator ya, cek. Dan selang radiator kondisi yang baik ketika ditekan dia lebih ringan ya, nggak kaku ya. Nah, ini ya, gampang kan. Nah, selanjutnya ada kebocoran udara. Kebocoran udara kita lihat di exhaust ini. Kita lihat bagian sini, kalau dia dalam kondisi hidup mungkin lebih mudah ya, tapi kondisi dingin biasanya dia ninggalin kerak warna putih. Nah, itu biasanya ada kebocoran udara. Selanjutnya kita ada pemeriksaan rubber. Nah, ini juga nggak kalah penting sama pemeriksaan yang lain ya. Yang pertama kita bisa cek rubber yang berkaitan dengan engine mounting atau pemegang mesin. Nah, ini kalau rubbernya retak-retak atau pecah, suara mesin nanti jadi kasar ya. Terus juga ada pemeriksaan rubber V-belt.
Nah ini V-belt juga nggak boleh retak, nih bahaya kalau V-belt retak ya, nanti bisa ngerusak part yang lain kalau sampai putus. Juga ada rubber karet-karet atau hose. Nah di sini ada hose bahan bakar, ada hose radiator. Ini kita pastikan semua dalam kondisi baik tentunya. Terakhir kita ada pemeriksaan wiring. Wiring kalau kita mau beli kendaraan, pastikan kondisinya masih standar, sebisa mungkin masih standar. Bagaimana membuktikan itu standar atau tidak? Kita lihat dari solasi sini ya. Solasinya masih bagus, tidak ada kabel-kabel tambahan ya. Juga tidak ada gigitan tikus. Nanti kalau ada bekas gigitan tikus itu juga kita patut curigai, nanti terjadi korsleting dan sebagainya yang kita tidak inginkan tentunya. Kita juga ada pemeriksaan bunyi-bunyi ya di ruang mesin ya. Jadi bos-bos hidupkan mesinnya, terus dicek bunyinya dari bagian mesin kasar atau tidak. Ya, jadi yang terakhir untuk di area bagian mesin ini atau di ruang mesin, kita perhatikan kondisi sasisnya ya. Jadi pastikan tidak ada perubahan bentuk yang memungkinkan dia accident. Nah, kita lihat tidak ada sambungan ya. Lanjut kita pemeriksaan di bagian dalam kendaraan ya. Jadi untuk kendaraan Daihatsu Ayla ini kita bisa cek bagian dashboard dulu yang pertama. Yang pertama kita cek dashboardnya masih hitam atau sudah kusam atau masih ada garis-garet ya. Ini kan masih mulus ya. Jadi masih bagus lah seperti kendaraan baru. Ini oke nih dashboardnya. Lanjut kita ke meter kombinasi. Nah, di meter kombinasi untuk tipe X ini udah cukup lengkap. Ada RPM, engine, ada speed, juga ada digital untuk bahan bakarnya ya. Ini kita cek ya, coba kita nyalakan. Nah, kendaraan yang normal, indikatornya akan menyala semua. Nah, tiba-tiba dia mati ya. Nah, lanjut ketika engine dalam kondisi on. Nah, semua lampu indikator akan padam. Nah, itu adalah engine-nya normal. Selanjutnya untuk di bagian dalam kita cek switch ya. Jadi di dalam ini ada switch headlamp, switch wiper, ada switch AC, ada switch hazard, juga ini ada electric motor ya, outer mirror ya. Kita coba semua fungsinya ya, kita coba dari sini. Nah, ini oke fungsinya, lampu juga oke. Ini switchnya oke, terus kita cek wipernya juga bekerja dengan baik, sapuhannya juga oke, terus kita coba AC-nya juga oke. Nah, ini salah satu tip ketika menyatakan AC ini dingin atau tidak, kita menggunakan bagian belakang telapak tangan kita ya. Jadi ketika AC on, kita coba ya. Nah, ini bagus nih. Aroma AC juga kita bisa rasakan ya, ini kotor atau tidak. Nanti kalau misalkan ada berbau yang tidak enak, teman-teman bisa buka glove box ini. Nah, ini glove box tinggal buka, di bagian belakangnya ada filter AC. Nah, itu mungkin kotor jadi dia agak berbau. Kalau itu udah diganti masih bau juga, itu berarti ada salah satu yang perlu dibersihkan atau evaporatornya. Lanjut di sini ada audio. Nah, kita coba fungsikan audio ya. Kita on. Nah, saat mencoba audio, kita juga bisa coba volumenya. Kita dengar speakernya kiri dan kanan itu berfungsi ya. Nah, kita dengarkan posisi kiri dan kanan, audionya berfungsi ya. Oke. Nah, ini juga teman-teman bisa coba channel satu persatu apa dia terjadi error atau tidak ya. Pastikan layarnya semuanya menyala. Lanjut kita ke power supply. Nah, untuk power supply teman-teman harus cobanya menggunakan charger ya, atau alat elektronik lain yang dicolok untuk memastikan dia berfungsi ya. Nih. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya yang tidak kalah penting saat kita berkendara tentunya kaca depan atau windshield. Windshield ini sangat mengganggu ketika sudah mulai kusam atau berjamur. Jadi teman-teman pastiin dengan menyalakan wiper ini ya, lihat apakah ada buram atau apa gitu ya. Nah, itu dicek aja langsung.
kursi ya atau seat ya. Seatnya ini bisa disetel, jadi ini ada kawasan taikannya. Jadi teman-teman coba juga. Nah, ini masih berfungsi nggak? Oh, masih lock, masih oke ya. Nah, kendaraan Daihatsu Ayla ini minim fitur safety, tapi kita dikasih satu kesempatan buat menjaga-jaga ya. Selain doa tentunya, ini ada safety belt. Ini kita pasang. Nah, dia mengunci dengan baik ya. Ini berarti oke. Nah, ini gimana cara dia bekerja atau enggak? Ini kita kagetin aja. Nah, kalau dia bisa nahan, kalau pelan berarti enggak. Kalau nahan itu bagus artinya. Untuk mobil bekas yang patut kita perhatiin adalah kondisi kopling ya. Jadi kopling kendaraan kan habis tuh, mudah habis. Jadi kita coba cek dari sini perpindahannya. Koplingnya, nah ini masih enak ya, masih soft lah, nggak terlalu keras. Oke nih, cek horn, bunyi nggak hornnya? Lumayan, kalau rusak kan kita ganti kan ada ratusan ribunya. Kita cek juga sekalian dari setiap sisi. Oke, berarti hornnya oke ya. Ini juga steering ya, steeringnya dia udah bubble belum ya? Kalau dia ada bubble biasanya pas kita gerakin gini ikut ya, karena ini kan dari rubber. Nah, ini steeringnya masih oke nih, masih bagus nih, warnanya juga belum kusam. Nah, bagus nih. Nah, lanjut kita periksa ke bagian atas. Bagian atas ini ada roof ya, head lining biasanya disebut. Nah, ini coba dicek di sini ada bercak atau kotor atau sobekan. Nah, ini harganya lumayan kalau sampai rusak. Jadi kalau beli kendaraan ini juga diperhatiin. Walaupun tidak ada sangkut pautnya sama fungsi, tapi ini termasuk item yang kita pandang juga ya. Nah, ini juga ada dome lamp. Nah, dome lamp ini tentunya untuk penerangan bagian dalam ya. Kalau kondisi ini on, dia harus menyala. Kalau dia kondisinya door, nah ketika dibuka pintunya baru dia menyala. Kalau pintunya ditutup dia harusnya mati gitu ya. Oh, apalagi ada pintu yang masih dibuka nih. Coba tutup. Ah, mati kan? Alhamdulillah mati lah ya. Kita normalin lagi. Oke. Tambahan, kalau misalkan teman-teman nggak mau habis beli mobil langsung setting. Nah, ini biasanya ini ada handbrake ya atau rem tangan. Rem tangan itu biasanya 7 atau 3 klik. Nah, kalau dia di level itu kondisinya baik. Nah, setelah kita sampai di level itu kita lepas, mobilnya nggak boleh bergerak. Nah, itu oke. Kita akan coba untuk kondisi kopling. Sebelum itu kita setel posisi duduk kita ya. Kita setel posisi duduk kita nyaman mungkin. Jangan lupa gunakan seat belt sebagai safety pendukung kita. Lanjut kita coba masukin dari mulai gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sampai gigi 5. Jika smooth berarti kondisi koplingnya cukup baik. Ayo kita coba melaju. Kita lepas koplingnya pelan-pelan. Oke. Koplingnya langsung gigit, koplingnya masih bagus kendaraan ini. Kita coba di tangga. Oh, speed breaker ya, masih oke, tidak ada suara yang aneh. Ya bos-bos semua, itu yang bisa gua sampaikan, yang sedikit ilmu yang bisa gua share ya. Semoga ini jadi inputan buat teman-teman yang lain atau orang lain yang mau beli kendaraan second. Kendaraan second bukan berarti buruk ya, tergantung perawatannya aja. Jadi kita pede aja. Sekian dari saya, salam di Rumah Channel.